diminta oleh mungkin Mbak Nikita untuk membantu dalam permasalahan ini, Pak Irjen sikapnya seperti apa, Pak? Jadi begini ya, kalau lahir kok masalah ini kan kita lihat benang merahnya dulu. Saya berkali-kali mengatakan kepada seluruh media, seorang lawyer, seorang pengacara itu ya, kalau diminta bantuan oleh siapapun, kita sepanjang kita bisa jangan menolak ya. Tapi dengan catatan yang kita bela itu adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Sekarang bukan perbuatannya tapi hak-haknya yang kita bela. Kan terjadi seperti beberapa ada klien juga yang dulu berseberangan dengan saya bantu, saya jadi kuasa hukumnya, saya nggak perlu sebutkan namanya siapa, sedang bergulir sekarang ini kan. Tapi saya bantu hak-haknya. Dikala dia melakukan tindakan blunder, saya koreksi. Kan saya koreksi deh. Dan saya berikan bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Jangan justru menabrak barikade hukum. Nah, jadi kesimpulannya, ya, apapun yang dialami oleh Nikita Mirzani, itu kan adalah perbuatannya yang telah dilakukan terdahulu. Tapi suatu hal yang lumrah dan manusiawi, kalau kita bisa membantu hak-haknya dia, ya. Bukan saya katakan bahwa saya mau pengen jadi pasal, tidak. Sama aja seperti kayak kasus Novi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya jadi kuasa hukumnya pertama sekali, tapi karena diminta. Tapi konsultasi hukum, saya berikan konsultasi hukum yang benar. Tapi sepanjang itu masih perlu dibutuhkan penguatan, nggak ada salahnya. Ya, kita membantu orang. Bantu orang itu kan amal. Bukan kita harus kau butuh bayaran, enggak. Ini saya tahu. Novi sampai sekarang saya tidak pernah minta bayaran kok. Biar tahu nih para media ini. Tapi saya ikhlas membantu dia pada saat itu. Sampai titik akhir saya mengundurkan diri. Gitu loh. Kalau kira-kira menurut hemat saya sudah tidak equal lagi dalam kacamata pandang saya mundur. Saya kan harus berpihak kepada yang benar, dan saya berpihak kepada kebenaran hukum. Dan saya berpihak kepada hal-hal yang positif untuk mencerahkan masyarakat. Jangan keberadaan kita jadi pengacara, salah pun kita bela-belain. Yang penting kita pengacara apa enggak. Kalau pengacara salah membela yang perbuatannya, itu pengacara gombal namanya itu. Pengacara nggak bener. Hanya mengharapkan duit, uang untuk membela kliennya. Walaupun dikatakan dia tuh tidak membunuh, padahal membunuh. Ini dosa seumur-umur itu. Pengacara nggak beres itu. Bela hak-haknya saja. Kalau dia memang pembunuh, ya katakan memang dia pembunuh. Tapi cara membunuhnya bagaimana? Bisa saja dia karena terpaksa, overma. Nah, bisa saja karena tidak ada alternatif lain. Bisa saja karena situasi tidak memungkinkan lagi, terpaksa dilakukanlah perbuatan itu. Itu yang dibela. Tapi pembunuhannya nggak boleh, sudah menghilangkan nyawa orang. Karena ada tuh pengacara yang kayak gitu tuh. Salah pun gak salah dia berdasarkan ini, akhirnya yang pasal-pasal gregetan pun dikeluarin semua. Yang penting kliennya dibela. Nah, maka saya katakan pengacara jangan membela yang bayar, tapi membela yang benar gitu loh, kira-kira gitu ya. Pak Jenderal, satu lagi Pak Jenderal, mungkinkah ada waktu dekat ini Pak Jenderal sebagai praktisi hukum akan menjenguk Nikita Mirzani, memberikan masukan-masukan bantuan hukum atau seperti apa Pak Jenderal? Coba nanti kita lihat lah ya. Saya juga banyak berkoordinasi dengan adik saya Tessa Mariska juga. Ya, apa-apa yang dialami orang yang terjepit jangan kita jepitkan. Kita tahu Nikita Mirzani sekarang dalam keadaan terjepit dengan situasionalnya. Posisi kita ini memberikan pencerahan. Ya. Bukan dia terjepit langsung kita benamkan. Kita juga tidak manusiawi. Berikan penguatan-penguatan hukum juga kepada Nikita juga supaya dia mengerti, mengetahui, memahami, dan bisa mempersiapkan diri pada saat nanti maju ke meja persidangan. Jangan memang kamu begini, kamu jangan, itu nggak manusiawi kita, ya. Jadi kalau Anda bertanya kayak gitu, ya nanti kita lihatlah ya. Saya akan banyak konsultasi dengan adik saya ya, dengan Tessa Mariska. Mudah-mudahan ke yang bersambut dan apa yang menjadi harapan daripada yang bersangkutan bisa kita salurkan melalui penguatan-penguatan itu.
masalah kunjungan nanti-nantilah, saya belum bisa menjawab sekarang ini ya, kira-kira gitu ya. Oke, satu dari saya, Pak Irjen. Pak Irjen, harapan mungkin buat masyarakat yang diberikan oleh Pak Irjen, edukasi sedikit supaya tidak terjadi hal-hal yang mereview tapi ujung-ujungnya melakukan tindakan pemerasan. Begini ya, pada kita juga semua ya, apalagi pebisnis ya, pebisnis masalah tentang apakah itu makanan, minuman ataupun yang lain-lainnya. Supaya kamu jangan jadi objek, lakukanlah tindakan yang benar. Kalau kau punya skincare, lakukan aja sesuai dengan ketentuan BPOM. Kau punya makanan dan minuman, lakukan aja sesuai dengan standar. Dan betul-betul diverifikasi, dan betul-betul sudah di lab. Dan berikan izin edar yang benar, jangan izin edar palsu yang kau tempel. Seketika orang mengerti kau melakukan pengkeliruan, dimanfaatkanlah oleh pemeras-pemeras ini. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Kamu pilih mana, kamu kasih uang atau saya publikasikan. Kan banyak yang terjadi sekarang ini. Sekarang gigit-menggigit ini. Yang sialnya yang mengerti tentang orang-orang kesehatan lagi. Saling gigit-menggigit. Seharusnya kita yang mengerti tentang kesehatan memberikan edukasi kesehatan. Saya contohnya sebagai dokter, saya berfungsi sebagai dokter memberikan kesehatan bagaimana supaya jangan terjadi penyakit. Jangan kita dokter tapi memberikan penyakit malah. Ini yang nggak benar. Berarti dia menyalahi profesinya. Kalau menyalahi profesinya, ID juga harus muncul. ID harus memberikan penekanan-penekanan terhadap orang-orang yang mengerti kesehatan ini. Kira-kira gitu ya. Terima kasih.